Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilda Bevinder Anggreni, NIM 12205193123. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran media visual MI atau SD. Di sini saya mengambil pembelajaran IPA. Di sini saya mengambil tematik kelas 5 semester 1, tema 1, subtema 1, KD 3.1 dan 4.1. Dan saya akan membahas sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan. Yang pertama, sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia meliputi seluruh kegiatan berpindah termasuk berjalan dan berlari. Sistem gerak merupakan kerjasama antara rangka, persendian, dan otot. Rangka terbagi menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Persendian berfungsi menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Persendian terbagi menjadi 6. Yang pertama, sendi luncur, yang kedua, sendi ular, yang ketiga, sendi peluru, yang keempat, sendi pelana, yang kelima, sendi engel, dan yang terakhir, sendi kondiloid. Sedangkan otot terbagi menjadi 3. Yang pertama, otot polos, otot luri, dan otot jantung. Dan yang kedua, membahas tentang sistem gerak pada hewan. Yang pertama itu membahas tentang alat gerak pada hewan invertebrata. Alat gerak pada hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Itu contohnya Protozoa, Porifera, Ctenophora, Vermes, Arthropoda, Mollusca, dan Coelenterata. Vermes atau cacing bergerak dengan cara melakukan kontraksi otot pada tubuhnya. Arthropoda itu contohnya lungau, laba-laba, kalajengking, lobster, kepiting, udang, dan serangga. Bergerak menggunakan segmen atau ruas yang bersatu. Organ geraknya berupa sayap dan kaki. Yang ketiga, molluska. Molluska adalah hewan yang mempunyai cangkang. Alat geraknya gastropoda itu contohnya siput yang bergerak dengan kaki dan perut. Dan cephalawada contohnya cumi-cumi dan gurita yang bergerak dengan kaki dan kepala. Dan yang terakhir, Coelenterata adalah hewan yang bertentakel, menggerakkan tubuh basalnya atau menggerakkan tentakel yang ada di mulutnya untuk bergerak. Terus yang kedua yaitu alat gerak hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, Aves reptil, contohnya itu ular. Yang kedua, amfibian. Yang ketiga, pisces, contohnya ikan. Yang keempat, mamalia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Andayani Lestari dari kelas PGMI 3A absen 20. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi IPS tematik kelas 5 semester 1, tema 1, subtema 1,
KD 3.1 dan 4.1 yang membahas tentang geografis negara Indonesia. Secara astronomis, negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan tentang pengaruh keadaan geografis Indonesia terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama, Indonesia menjadi wilayah yang ramai pendatang dari negara lain. Yang kedua, Indonesia dapat menjalin hubungan baik dengan negara pendatang dan menjadi jalur perdagangan dunia. Yang ketiga, menambah devisa negara melalui bidang pariwisata. Yang keempat, Indonesia menjadi persilangan lalu lintas dunia. Yang kelima, hasil bumi dari daratan yang subur dan laut yang melimpah. Yang kedua, pengaruh keadaan geografis Indonesia terhadap sosial budaya. Yang pertama, Indonesia terdiri dari beragam suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Yang kedua, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga, Indonesia menjadi kekuatan negara-negara yang berada di sekitarnya. Yang ketiga, pengaruh terhadap transportasi. Pemenuhan keperluan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Penting bagi bangsa Indonesia untuk membangun sistem transportasi udara yang lebih baik, yang dapat mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Membangun sistem transportasi darat yang baik makin dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai pilihan mode angkutan seperti kereta api. Membangun transportasi laut dapat memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh terhadap transportasi, yaitu baik darat, laut, itu dapat mempermudah pengangkutan barang, baik manusia ataupun barang, yang dapat mempermudah dan mempercepat barang tersebut. Yang keempat, pengaruh terhadap kegiatan komunikasi. Jaringan komunikasi akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat terpisah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh terhadap komunikasi yaitu memudahkan berbagai transaksi baik ekonomi ataupun yang lainnya, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah, antar pulau maupun antar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Tetap semangat belajar di rumahnya ya. Perkenalkan, nama kakak Yuri Saptritama, kakak dari kelas PGMI 3A. Kakak di sini mempunyai mind mapping tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu apa sih kak? Gambar ilustrasi itu adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau suatu adegan. Dan gambar ilustrasi itu juga mempunyai fungsi, yaitu yang pertama fungsinya untuk memperjelas isi dalam cerita. Yang kedua untuk menambah nilai keindahan. Yang ketiga untuk menarik perhatian orang. Dan gambar ilustrasi ini juga mempunyai unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga hewan, dan yang keempat benda lainnya. Dan gambar ilustrasi ini ada 4 corak yang kakak tulis di sini, yaitu corak realis, karikatur, karton, dan dekoratif. Dari masing-masing ini kakak jelaskan ya. Yang realis itu adalah gambar yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Contohnya seperti ini. Yang kedua, gambar karikatur. Karikatur itu adalah gambar suatu karakter yang unik, lucu, dan biasanya itu mengandung unsur saran atau kritikan. Seperti ini contohnya. Yang ketiga adalah corak kartun. Corak kartun itu berfungsi untuk menghibur. Pasti adik-adik sudah tahu ya kan? Ini contohnya. Yang terakhir, yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif itu adalah gambar yang mengubah bentuk alam tanpa meninggalkan ciri khususnya, yaitu seperti ini gambarnya. Teknik
ilustrasi ini ada dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering dan teknik basah itu apa sih, Kak? Teknik kering itu adalah teknik yang kita menggambar dan pewarnaan itu dengan peralatan kering seperti krayon, pensil warna, pensil, seperti itu. Dan yang kedua teknik basah. Teknik basah itu sebaliknya, teknik yang menggambarnya dan pewarnaannya itu dengan menggunakan peralatan basah seperti cat air, cat akrilik, cat yang meminta bantuan pencairannya itu dengan air ataupun minyak cat. Nah, dalam gambar ilustrasi ini ada 3 langkah-langkah yang kakak tulis di sini, yaitu tema, sketsa, dan yang ketiga adalah pewarnaan. Nah, kalian sebelum menggambar ilustrasi, kalian harus menentukan tema apa dulu yang kalian mau gambar nanti. Kakak kasih contoh ya. Kakak di sini mau gambar tentang tema hewan. Dan kakak membuat sketsanya sketsa kucing. Nah, setelah itu kakak pewarnaannya dengan cat yang teknik kering aja deh. Jadinya seperti itu, seperti ini ya. Sekian video dari kakak. Sebelumnya kakak mau ngasih contoh tentang gambar ilustrasi seperti ini. Nah, itu adalah contoh-contoh gambar ilustrasi ya. Sekian penjelasan dari kakak tentang gambar ilustrasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Alim Rarasati, absen 22. Saya akan menjelaskan video pembelajaran kelas 5 semester 1, tema 1, subtema 1, bagian bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ide pokok. Sebelum kita mengenal ide pokok, ada baiknya kita mengenal paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Ide pokok sendiri adalah inti suatu bacaan dari sebuah paragraf. Ide pokok menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ide pokok bisa terletak di awal paragraf, disebut juga dengan deduktif, di akhir paragraf disebut juga dengan induktif, maupun di awal dan akhir paragraf disebut juga dengan campuran. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok di dalamnya. Jadi, setiap paragraf itu selalu memiliki satu kalimat utama. Selain memiliki kalimat utama, sebuah paragraf juga memiliki kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjabaran kalimat utama. Sekian video pelajaran dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Zainuriyatin. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata pelajaran PKN SDMI kelas 5 semester 1. Langsung saja, materi yang saya jelaskan adalah tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam ketuhanan di sini bahwasanya bangsa Indonesia meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, menjalani aturan dan menjauhi larangan dalam agama bagi setiap pemeluknya. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai di sini adalah kemanusiaan dapat dipahami sesama manusia saling tolong-menolong dan bersikap dan beradab. Yang ketiga, sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, nilai di sini adalah nilai
patriotisme dan cinta tanah air adalah setiap bangsa Indonesia harus rela berkorban demi cinta tanah air tercinta. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, nilai kedaulatan di sini adalah setiap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia berhak memilih perwakilan mereka serta mempunyai kedudukan hak dan kewajiban sesama. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi keseluruhan rakyat Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.